Saya melihat binatang spiritual ini terbagi menjadi 4 arah, masing-masing terbang menuju 4 biksu. Saya ingat kakek dari kakek saya mengatakan bahwa ada sekte di dunia atas yang berspesialisasi dalam memelihara binatang spiritual, dan murid-murid di sekte itu juga disebut master binatang. Keempat orang ini mungkin berasal dari sekte itu, murid. Kata seorang biksu iblis. Penjinak binatang, apa-apaan ini? Mereka hanyalah sekelompok orang yang hanya tahu cara bermain dengan makhluk spiritual. Aku benar-benar tidak tahu apa gunanya mereka lakukan di sini. Long Dapao berkata dengan nada menghina. Itu tidak benar. Long Ying, yang telah lama terdiam, berkata dengan serius, saya mendengar guru Yuan Nian berkata bahwa mereka mengetahui formasi yang mengerikan, yang diatur dengan makhluk roh. Lu Yun terkejut. Dia belum pernah mendengar nama seorang master binatang, tapi melihat penampilan ganas dari binatang spiritual ini, sepertinya dunia atas siap untuk memainkannya secara nyata. Tuan Kaisar Iblis, kumpulkan orang-orang secepatnya, aku khawatir sesuatu tidak akan berjalan baik kali ini. Penjahit Wu, yang baru pertama kali datang ke sini, buru-buru melamar Lu Yun. Oh, apakah tuan binatang ini sangat kuat? Lu Yun bertanya dengan rasa ingin tahu, binatang spiritual itu kelihatannya ganas, tapi saya tidak tahu seberapa kuat mereka. Sangat kuat, penjahit Wu hanya memberikan 4 kata. Tapi Lu Yun tahu apa arti keempat kata ini. Penjahit Wu adalah reinkarnasi dari dunia atas. Meskipun dia adalah iblis, dia tahu banyak tentang dunia atas. Dia mengatakan bahwa jika seorang Beastmaster kuat, dia harus kuat. Namun, sebelum dia bisa memberi perintah, keempat master binatang itu membuka mata mereka pada saat yang bersamaan. Tapi makhluk spiritual di sekitar mereka mengelilingi mereka, dan seluruh tubuh mereka memancarkan aura yang kuat. Orang baik, bahkan makhluk spiritual memiliki tingkat budidaya puncak alam roh surgawi. Apakah ini mungkin? Saya melihat 4 master binatang mengeluarkan seruling pada saat yang sama, meletakkannya di bibir mereka dan tiba-tiba mulai meniup. Nadanya merdu, tapi seperti pengingat. Karena tubuh makhluk roh itu tiba-tiba menjadi beberapa kali lebih besar, dan pada saat yang sama mereka berubah menjadi banyak bayangan makhluk roh, seperti ribuan pasukan. Mundur, Lu Yun berteriak keras. Dia mengerutkan kening dan menemukan Huang Jian di tangannya. Tuan Raja Iblis, jangan bertindak gegabah. Penjahit Wu melanjutkan, kami manusia, saya khawatir kami bahkan tidak bisa mengisi celah di antara gigi mereka. Lu Yun tidak mau, tapi dia tidak berani bertindak gegabah. Akan sangat buruk jika ternyata apa yang dikatakan penjahit Wu. Di depan, makhluk spiritual itu membuka mulutnya, mengaum ke langit, dan menyebar ke segala arah pada saat yang sama, dan mulai aktif menyerang biksu spiritual di sekitarnya. Tidak bagus. Lu Yun buru-buru melangkah maju dengan pedangnya, dan biksu spiritual lainnya yang kurang informasi mengikuti jejak Lu Yun dan membunuh makhluk spiritual itu. Keempat master binatang itu tenang dan memainkan seruling di mulut mereka, tetapi makhluk roh itu menyemburkan berbagai mantra pada saat yang bersamaan. Para biksu spiritual yang menyerang berhenti dan melambaikan senjata mereka sebagai tanggapan. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa mantra yang dilepaskan oleh makhluk spiritual ini akan hilang begitu saja, dan senjata di tangan mereka akan langsung berubah menjadi bubuk. Beberapa biksu spiritual langsung ditelan oleh mantra 5 elemen ini, dan akhirnya berubah menjadi kehampaan. Ini, benar-benar tidak masuk akal. Wajah Lu Yun menjadi gelap dan dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tapi, semuanya terjadi seperti ini. Selain itu, sihir yang dimuntahkan oleh makhluk roh mengubah ruang di sekitarnya, seolah-olah mengoyak ruang itu. Namun, semakin banyak biksu spiritual yang terus menyerang makhluk spiritual itu, terlepas dari hidup atau mati mereka. Nenek, bertarunglah dengan mereka. Membunuh. Akhirnya, beberapa orang tidak tahan lagi dan melihat rekan mereka mati secara tragis di tangan para makhluk roh. Adegan itu menjadi kacau untuk sementara waktu dan benar-benar di luar kendali. Lu Yun berhenti berbicara, menemukan binatang spiritual, dan menikamnya dengan pedangnya. Namun, pedang ini seperti dirimu dan laut, dan sama sekali tidak menyukai angin dan ombak. Bagaimana ini mungkin? Lu Yun kaget dan buru-buru mundur. Untungnya, dia pergi tepat waktu dan tidak terkena serangan binatang spiritual itu. Pertempuran ini sangat berdarah, berapapun biayanya. Selama 1 jam penuh, darah dan kematian tidak berhenti muncul di mata Lu Yun. Bukan hanya dia, tapi mata banyak makhluk di dunia roh dipenuhi rasa kebas. Senjata di tangan mereka hanya diayunkan secara naluriah, tanpa aturan sama sekali. Melihat biksu spiritual yang sedang melihatnya terjatuh, pikiran Lu Yun menjadi kosong. Jika dia tidak ditarik oleh meriam naga yang tiba tepat waktu, dia mungkin telah terkubur di dalam mulut makhluk roh. Sungguh menakjubkan. Ketika Lu Yun berseru, dia sudah berada ratusan mil jauhnya dari medan perang. Dari puluhan juta makhluk monster yang dibawa sebelumnya, kini hanya tersisa sedikit. Apalagi mereka semua sedikit banyak mengalami luka di tubuhnya. Tidak ada yang berbicara, semua orang sedih. Hei, Lu Yun menghela nafas tanpa daya. Saudara Lu Yun, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Para master binatang dan makhluk roh itu benar-benar kuat. Tampaknya selama mereka bersama, mereka dapat mengerahkan kekuatan mereka beberapa kali lipat. Long Dapao berkata dengan putus asa. Ya, bagaimanapun juga, dia tidak sekuat yang lain. Sepertinya bencana ini tidak bisa dihindari. Mari kita mengambil pandangan jangka panjang, akan selalu ada jalan. King Long menghibur.
Lu Yun sedikit mengangguk, menyetujui pernyataannya. Satu-satunya hal yang baik sekarang adalah para master binatang itu tidak mengejar mereka. Dengan kata lain, di celah luar angkasa itu, pasti akan ada makhluk yang lebih kuat dari dunia atas yang datang ke dunia spiritual. Sekarang dunia spiritual berada pada titik kritis. Jika sesuatu yang lebih kuat muncul lagi, apa gunanya? Penjahit Wu, teriak Lu Yun. Bawahanku ada di sini. Penjahit Wu buru-buru mendatangi Lu Yun. Beritahu kami, keberadaan seperti apa para Beastmaster ini? Apakah mereka tidak memiliki kelemahan? Pengendali binatang, meskipun tingkat budidaya mereka bukan yang tertinggi di antara kekuatan besar di dunia atas, status mereka tidak ada bandingannya. Kaisar Iblis pasti baru saja melihatnya. Kemampuan mereka untuk mengendalikan binatang spiritual sedemikian rupa sehingga bahkan sekte teratas di dunia atas tidak berani menantang mereka. Dikatakan bahwa Beastmaster muncul di zaman kuno. Waktu pastinya tidak dapat diverifikasi. Namun, 1000 tahun yang lalu, sebuah kecelakaan terjadi di dunia atas, yang menyebabkan penurunan Beastmaster untuk jangka waktu tertentu. Ternyata warisan para Beastmaster begitu lama. Lu Yun terkejut, kalau begitu, apakah mereka tidak punya musuh alami? Lu Yun memikirkan tentang prinsip saling tumbuh dan menahan diri dalam segala hal. Karena ada master binatang, pasti ada sesuatu yang menahan mereka. Tentu saja ada, tapi, semua biksu di alam atas yang bisa menahan tuan binatang telah dibunuh oleh mereka. Penjahit Wu berkata dengan dingin. Apa, Lu Yun tidak menyangka bahwa para master binatang buas ini akan begitu kejam, dan akan membunuh sekelompok orang untuk menutupi kelemahan mereka sendiri. Biksu macam apa yang membuat ahli pengendalian binatang takut? Lu Yun bertanya. Master boneka, penjahit Wu menjawab, tidak peduli seberapa kuat master binatang itu, mereka tetap mengendalikan makhluk hidup. Karena mereka adalah makhluk hidup, mereka memiliki daging dan darah, jadi mereka akan takut akan rasa sakit, pendarahan, dan bahkan rasa sakit, lebih takut pada kematian. Tetapi boneka berbeda, mereka tidak memiliki kehidupan dan tidak ada rasa sakit. Yang mereka miliki hanyalah kesadaran untuk membunuh. Penjahit Wu menjelaskan. Ya, hanya dalang yang dapat menahan binatang spiritual itu. Namun, bahkan jika ada dalang di dunia spiritual kita, mereka tetap bukan tandingan para dalang karena budidaya mereka yang tidak memadai. Belum tentu demikian, Tuan Kaisar Iblis. Bawahanku telah mengatakan sebelumnya bahwa tingkat budidaya master pengendali binatang tidak tinggi dan bergantung pada makhluk roh. Hal yang sama berlaku untuk dalang, yang terutama mengandalkan boneka untuk menghadapi musuh. Penjahit Wu menjelaskan, di dalam makhluk roh di dunia ini, Dao Agung Langit dan Bumi hanya dapat menampung keberadaan biksu di puncak alam roh surgawi, dan hal yang sama berlaku untuk makhluk spiritual. Namun, boneka tidak dibatasi oleh undang-undang ini. Maksudmu, boneka yang dikendalikan oleh dalang bisa melampaui puncak alam roh surgawi. Ya, Tuan Raja Iblis, ini bisa dikatakan secara teoritis, tapi saya tidak akrab dengan dunia spiritual dan tidak tahu di mana para dalang itu berada. Jika Anda ingin mengetahui banyak hal tentang dunia spiritual, Anda harus menemukan Long Kenon. Dia adalah iblis tua yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tidak diketahui, dan tidak ada apapun di dunia spiritual yang tidak dia ketahui. Jadi, mata Lu Yun tertuju pada Long Dapao. Saudara Big Pao, Anda sudah mendengar semuanya. Apakah Anda punya saran bagus untuk saya? Hehe, ini, hehe. Saat Long Dapao membuka mulutnya, Lu Yun tahu ada sebuah cerita. Saudara Big Pao, pada saat kritis di dunia spiritual ini, kita harus mengesampingkan dendam pribadi dan fokus pada situasi secara keseluruhan. Saudaraku, kenapa aku, Long Dapao, tidak mengetahui prinsip-prinsip hebat ini? Aku sedikit malu. Long Dapao berkata dengan malu-malu. Katakan padaku, apakah kamu memprovokasi naga betina lain? Tangan Long Yan sudah muncul di pinggang Long Dapao. Ups, jangan cubit aku, bersikaplah lembut. Long Dapao kesakitan dan berkata sambil tersenyum, aku bilang tidak apa-apa. Tapi kamu tidak boleh marah. Oke, jangan sebutkan ini sebelumnya. Aku akan menyelesaikan masalah denganmu setelah kita mengusir penyusup dari alam atas. Long Dapao mengatupkan bibirnya, menatap Long Ying, dan kemudian ke Lu Yun. Setelah beberapa pergulatan ideologis, dia akhirnya berbicara. Hei, mati saja, saudaraku, aku kenal dalangnya, dan ini keluarga yang sangat besar, tapi, aku tidak bisa menemui mereka. Tidak masalah, Kakak Pao, kamu hanya perlu memberitahuku semuanya, dan aku akan pergi dan memintanya sendiri. Jangan ganggu Kakak Pao untuk maju. Hei, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Karena tindakan saya yang tidak disengaja, keluarga boneka itu sekarang penuh permusuhan terhadap seluruh dunia spiritual. Sekarang, mereka bersembunyi di bagian paling selatan dunia spiritual timur dan tidak mau menghubungi dunia spiritual, dunia luar. Saat Long Dapao mengungkapkan kebenarannya, Long Ying mengertakkan gigi peraknya dan mencubit lemak di sekitar pinggang Long Dapao. Rasa sakit membuat Long Dapao berguling-guling di tanah, tapi dia tidak berani mengeluarkan suara. Lu Yun mengetahui karakter Long Dapao. Ketika dia masih muda, dia suka bermain dan menimbulkan masalah di mana-mana. Dan keluarga boneka itu pasti telah diintimidasi secara menyedihkan oleh Long Dapao, jadi mereka tidak memiliki kesan yang baik terhadap makhluk di dunia spiritual. Namun, dunia roh sekarang dalam bahaya. Jika tidak bisa menghadapi Tuan Binatang, dunia roh akan lenyap.
Aku tidak percaya. Para dalang itu bahkan tidak menginginkan nyawanya sendiri. Lu Yun tiba-tiba mengepalkan tinjunya dan berkata dengan tegas, oke. Aku akan pergi ke sana secara pribadi dan aku harus mengundang mereka. Lu Yun meninggalkan King Long, Sun Lei, dan Raja Iblis lainnya, dan menuju ke selatan bersama Long Dapao, Long Ying, dan penjahit Wu. Sepanjang perjalanan, Long Dapao terdiam, seperti anak kecil yang melakukan kesalahan, dengan ekspresi wajahnya yang selalu berubah. Saudara Big Pao, hal terburuk yang dapat kamu lakukan adalah mengakui kesalahanmu dan meminta maaf kepada orang lain, dan membunuh orang tanpa memberikan anggukan. Selama kamu tulus, mereka pasti akan memaafkanmu. Aku khawatir dia membuat kesalahan besar yang tidak dapat diperbaiki dan orang-orang tidak akan memaafkannya. Long Ying menyelesaikan pukulannya di samping. Wajah Long Dapao menjadi semakin jelek. Lebih dari 10 hari kemudian, semua orang sampai di pegunungan. Disinilah dulu gunung itu berada. Aku tidak menyangka akan seperti ini sekarang, kata Long Dapao dengan emosi. Lu Yun juga menemukan bahwa ini memang tempat yang bagus. Belum lagi pemandangannya yang indah dan energi spiritualnya yang melimpah, sudah pasti merupakan tempat yang bagus untuk bercocok tanam. Mereka benar-benar tahu bagaimana memilih tempat. Jika tempat ini terbuka untuk seluruh dunia spiritual, saya khawatir kekuatan dunia spiritual secara keseluruhan akan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Untuk mengendalikan boneka, Anda harus tenang dan tenang. Ketika boneka menjadi bagian dari tubuh Anda hanya bisa disebut dalang sejati jika Anda bisa menggunakan tangan dan jari Anda. Penjahit Wu memberikan ilmu populer kepada semua orang. Apa peraturannya? Apakah kita akan masuk seperti ini? Lu Yun bertanya ke kiri dan ke kanan. Hei, giliranmu sekarang. Long Ying meraih telinga Long Dapao dan mengangkatnya ke arah Lu Yun. Saudara Big Pao, jangan takut. Dengan saya di sini, segalanya akan mudah untuk dibicarakan. Lu Yun menghiburnya. Namun, Long Dapao memandang Lu Yun dengan ekspresi sedih di wajahnya dan tidak bisa berkata-kata. Jantung Lu Yun berdetak kencang. Dia berkata dalam hatinya, saya pikir meriam naga ini telah menyebabkan banyak masalah di sini. Kalau tidak, dia pasti tidak akan memiliki ekspresi ini. Tapi sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang, semuanya masih tergantung bagaimana Long Dapao menanganinya. Para prajurit datang untuk menutupi air dan bumi, dan sekarang kami hanya dapat mengambil satu langkah dalam satu waktu. Lu Yun memimpin dan terbang ke pegunungan 100.000. Di sini sangat sepi, kecuali suara beberapa burung dan binatang, ini hanyalah surga. Setelah terbang setengah hari, semua orang akhirnya melihat area terbuka di depan mereka. Di ruang terbuka yang luas, puluhan ribu rumah dibangun secara tertib. Hei, keluarga bangsawan ini sangat besar, dengan begitu banyak rumah. Lu Yun berseru dengan takjub. Sebenarnya, ini hanya fenomena yang dangkal. Keluarga mereka tidak memiliki banyak orang sama sekali. Long Dapao menjelaskan dengan suara rendah. Saudara Dapao, bisakah kamu memberitahuku dari mana asal keluarga ini? Keingintahuan Lu Yun muncul. Long Dapao berpikir lama, dan akhirnya menghela nafas sebelum Long Ying mencubit lemak di pinggangnya. Hei, butuh waktu lama untuk membicarakan keluarga Sikong. Long Dapao, jika kamu masih menunjukkan kepolosanmu sekarang, kamu akan melihat apakah aku akan membiarkanmu menemukanku. Long Ying berkata dengan marah. Long Dapao menatap Long Ying dengan ketakutan, lalu berbicara dengan fasih. Sikong Kuangtu, nenek moyang keluarga Sikong, kebetulan bertemu dengan seorang guru besar yang juga seorang pengrajin yang cerdik. Orang kuat ini suka menggunakan berbagai bahan untuk membuat berbagai mekanisme, namun tujuannya hanya satu, yaitu untuk melewatkan waktu yang membosankan. Suatu hari, Daneng tidak melakukan apa-apa dan membuat boneka dari pohon berumur 1000 tahun. Boneka ini sangat hidup sehingga jika memiliki roh tidak ada bedanya dengan orang biasa. Atas permintaannya, orang sakti itu setuju untuk mengajarkan keterampilan membuat bonekanya kepada Sikong Kuangtu. Karena keterampilan ini bukan tentang mengajarkan keterampilan atau teknik, maka keterampilan ini tidak dihitung sebagai pengajaran, dan guru yang hebat tidak dapat disebut gurunya. Setelah Daneng pergi, Sikong Kuangtu merasa bosan, maka ia berpikir, alangkah baiknya jika wayang ini bisa hidup. Maka, ia mulai memikirkannya, mentransfer energi spiritual yang ada di tubuhnya ke dalam tubuh boneka tersebut, dan menggunakan sihir untuk membuat boneka tersebut bergerak. Setelah bertahun-tahun melakukan penelitian, Sikong Kuangtu akhirnya menemukan cara untuk mengendalikan boneka, dan sejak saat itu ia berada di luar kendali. Lalu ada keluarga Situ. Sedangkan untuk Long Dapao, secara kebetulan ia bertemu dengan seorang perempuan keturunan keluarga Sikong. Long Dapao memandang ke langit dan tenggelam dalam kenangan yang mendalam. Masih ingin lolos. Katakan dengan cepat. Tangan Long Yan mencubit lagi. Tapi kali ini, Long Dapao tidak bekerja sama dengan Long Ying, dan wajahnya masih sedih. Itu adalah cerita yang lebih menyedihkan daripada menyedihkan. Saat itu, Long Dapao sangat bersemangat dan baru saja dipromosikan ke alam roh surgawi. Dia suka berperang, mencari lawan dimanapun di seluruh dunia spiritual, hanya untuk membuktikan kemampuannya dan menantang orang lain satu lawan satu. Pada saat itulah dia mendapatkan gelar Raja Duel. Dia menghabiskan 300 tahun penuh bertarung dari dunia spiritual timur ke dunia spiritual barat, dan dari utara ke selatan. Mengandalkan identitasnya sebagai naga emas kuno bercakar 5, dia tidak pernah kalah dalam pertempuran. Tak hanya itu,
Ada pepatah yang tersebar di seluruh dunia spiritual. Jaga hartamu, hati-hati dengan naga nakal. Saat bertarung melawan orang lain, Long Chano mengumpulkan kekayaan yang tak terhitung jumlahnya, dan pada saat yang sama, dia juga mendapatkan dukungan dari banyak kultivator wanita di dunia spiritual. Si Kong Wan adalah salah satu pengagumnya. Saat itu, Si Kong Wan baru saja dipromosikan ke alam spiritual, namun kemampuannya dalam mengendalikan boneka telah membuat kagum seluruh dunia spiritual selatan. Namun dibandingkan dengan wilayah lain di dunia spiritual selatan terlalu lemah, dan hampir tidak ada seorang pun di dunia lemah yang mau memperhatikan dunia spiritual selatan. Terlepas dari tentangan dari para tetua klan, Si Kong Wan diam-diam meninggalkan keluarga Si Kong dan pergi ke dunia spiritual timur untuk mencari meriam naga. Bukan untuk hal lain, hanya untuk melihat sekilas Dragon Cannon. Pada saat itu, Long Cannon memiliki status yang sangat penting dalam klan iblis, dan sangat dihormati oleh Kaisar Iblis, sehingga seluruh tubuhnya terangkat. Di luar kediamannya, banyak biarawati perempuan dari berbagai ras memblokir pintu, hanya untuk menemuinya. Si Kong Wan juga beruntung menjadi salah satu dari mereka. Saat itu, saya hanya minum dan menyapa teman-teman di rumah, dan tidak memikirkan hal lain. Di luar, setiap kali saya melihat seseorang dengan tingkat kultivasi yang sama dengan saya akan menantangnya. Kalau para pelamar di luar, aku hanya menutup mata. Apalagi aku menikmati perasaan begitu banyak biarawati perempuan yang mengagumiku. Hehe, rasanya enak sekali. Namun seiring berjalannya waktu, beberapa kultivator wanita yang tidak bisa menunggu lebih lama lagi pergi satu demi satu, bagaimanapun kuatnya meriam naga, dia hanyalah monster. Dia tidak bisa dijadikan makanan atau meningkatkan budidayanya. Melihatnya hanya untuk memuaskan kesombongannya sendiri. Karena Anda bisa menjadi biksu, Anda masih memiliki kesadaran ini. Tapi Si Kong Wan berbeda. Setelah semua orang pergi, dialah satu-satunya yang masih menunggu di luar rumahku. Dia telah menunggu selama 30 tahun. Long Dapao menghela nafas dalam-dalam. Dalam 30 tahun terakhir, semua aktivitasnya berada di bawah pengawasan orang lain. Untuk terus memuaskan kesombongan saya sebenarnya pergi melalui pintu belakang setiap kali saya pergi di malam hari. Aku ingat suatu saat, aku lupa alasannya, aku berjalan melewati pintu depan rumahku dan kebetulan melihat Si Kong Wan. Si Kong Wan memandang Long Dapao dengan heran dan buru-buru mengangkat tangannya untuk menyeka minyak di mulutnya. Sepasang mata besar yang cerah menatap lurus ke arah Long Cannon. Siapa kamu? Long Dapao bertanya dengan nada menghina. Namaku Si Kong Wan, aku pengagummu, bolehkah aku minum bersamamu? Meriam panjang mengerutkan kening. Minum. Biarawati lain hanya ingin menciumku, tapi kamu hanya ingin minum bersamaku. Iya, setelah minum, ayo kita bertengkar lagi. Si Kong Wan mengangguk tegas. Long Dapao hanya menganggap wanita di depannya sangat menarik. Saya juga lupa apa yang saya pikirkan saat itu, jadi saya menyetujui permintaannya. Long Dapao mengenang, saat itu, saya dikenal sebagai tidak mabuk dalam 1000 teng, di klan Yao, gadis kecil seperti dia pasti tidak akan ada di sini. Ngomong-ngomong, jadi. Mereka berdua mengganti toples dan meminum anggur tersebut selama sebulan penuh. Long Dapao tidak menyangka bahwa wanita yang tampak lembut di depannya bisa begitu pandai minum, dan di dalam hatinya, dia juga mengenali kapasitas minum wanita ini. Jadi, setelah meminum sebotol anggur terakhir di rumah Long Dapao, keduanya mulai berkompetisi. Tentu saja, budidaya Si Kong Wan jauh lebih lemah dibandingkan Long Cannon, dan Si Kong Wan pada akhirnya kalah. Tapi wajahnya dipenuhi dengan kebahagiaan dan kegembiraan, dan tatapan gembira di matanya adalah sesuatu yang tidak akan pernah dilupakan Long Dapao. Long Dapao, aku ingin menikah denganmu, kata Si Kong Wan heran. Meriam panjang terkejut. Memang benar kita pernah bertemu satu sama lain, tapi paling banter kita bisa dianggap sebagai teman saat cuaca cerah. Lagi pula, aku belum cukup bersenang-senang. Masih banyak orang yang menungguku untuk menantang. Dan yang lebih penting, kamu bukan seekor naga. Namun setelah mendengar perkataan Long Dapao, Si Kong Wan tidak kecewa. Tidak masalah, aku akan terus menunggu hari di mana kamu berubah pikiran. Sejak saat itu, sosok Si Kong Wan selalu mengikuti Long Dapao. Kemanapun Long Dapao pergi, dia akan mengikutinya, tidak pernah pergi. Sedemikian rupa sehingga selama periode itu, beberapa orang menertawakan Long Dapao, mengatakan bahwa dia harus membawa seorang gadis yang sedang tidur bersamanya ketika dia keluar. Awalnya, Long Dapao tidak peduli. Dia hanya tersenyum mendengar kata-kata tersebut. Tapi Si Kong Wan adalah seorang kultivator wanita, dan ada hal-hal yang dia katakan mudah diucapkan dan tidak enak didengar, tapi dia tidak peduli sama sekali dan tetap menempuh jalannya sendiri. Akhirnya gosip tersebut sampai ke keluarga Si Kong. Kepala keluarga Si Kong Wan tidak tahan dengan hal semacam ini yang merusak reputasi keluarga, jadi dia mengirim seseorang untuk membawa pulang Si Kong Wan dan memerintahkannya untuk menghadap tembok dan tidak meninggalkan keluarga. Setelah dia pergi, saya merasa jauh lebih santai, tetapi seiring berjalannya waktu, saya merasa hampa, jadi saya pergi ke rumah Si Kong. Keluarga Si Kong dipaksa oleh kekuatan Long Cannon, dan tingkat budidaya Long Cannon ada di sana, dan itu adalah naga emas kuno bercakar 5, jadi tidak mungkin menyinggung perasaannya. Jadi Si Kong Wan dibebaskan. Saat dia melihat Long Dapao, Si Kong Wan menangis dan langsung melemparkan dirinya ke pelukan Long Dapao. Aku sangat senang saat itu, sungguh. Rasanya seperti mainan yang hilang kembali padaku.
Kalau dipikir-pikir lagi, yang bekerja hanyalah kesombonganku. Namun, si Kong Wan percaya bahwa aku menyelamatkannya karena aku merindukannya dan ingin bersamanya dan tidak pernah berpisah. Namun, menurutku tidak. Aku hanya menikmati perasaan dicari oleh orang lain. Dalam 100 tahun berikutnya, budidaya Long Cannon meningkat pesat, dan dia segera dipromosikan ke tahap tengah alam roh surgawi. Keterampilan boneka si Kong Wan juga meningkat pesat. Menurutnya, kemampuannya sudah berada di puncak keluarga. Sampai Long Dapao bertemu Wu Wan Qian, segalanya berubah. Saya tidak tahu apa yang terjadi saat itu, tapi saya memarahi si Kong Wan dengan nada yang sangat keras. Dia sangat sedih saat itu, dan saya bisa merasakannya. Itu adalah ekspresi putus asa, semacam tekad. Saya tahu jika saya melakukan ini, saya tidak akan pernah melihatnya lagi. Sebelum dia pergi, dia hanya mengucapkan satu kalimat, Long Dapao, kamu dan aku tidak akan pernah bertemu lagi dalam hidup ini. Bertemu satu sama lain akan menjadi pertarungan hidup dan mati. Aku akan melakukan apa yang aku katakan, dia pergi tanpa melihat ke belakang. Baru ratusan tahun kemudian saya mendengar dari seorang teman asing bahwa Si Kong Wan menjabat sebagai kepala keluarga Si Kong dan tidak pernah meninggalkan dunia. Semua orang mendengarkan ceritanya dan terdiam untuk waktu yang lama. Sejujurnya, Lu Yun ingin menghajarnya. Tapi tidak ada seorang pun yang muda dan sembrono, dan beberapa hal tidak dapat sepenuhnya disalahkan pada Long Cannon. Lu Yun mencondongkan tubuh ke telinganya dan berbisik, kakak Pao besar, pernahkah kamu menyentuhnya? Hah, kenapa kamu bertanya? Apakah menurutmu ini akan berakhir jika tidak? Lu Yun bertanya. Bagaimana kamu bisa bertanya tentang topik intim seperti itu? Wajah Long Dapao tiba-tiba memerah. Lu Yun langsung mengerti. Sudah berakhir, sudah berakhir. Aku khawatir perjalanan kita sia-sia. Lu Yun menggelengkan kepalanya tanpa daya. Itu mungkin tidak penting bagi Long Cannon, klan naga, tapi bagi seorang wanita, kesucian lebih penting dari apapun. Long Dapao menguasainya, tapi dia tidak menikahinya. Sekarang saya ingin meminta orang lain untuk mengambil tindakan. Bahkan jika si Kong Wan bersedia membantu menyelamatkan dunia spiritual, kemunculan Long Cannon pasti akan memiliki efek sebaliknya. Kakak Pao besar, bagaimana kalau kamu kembali dulu? Lu Yun bertanya dengan ragu-ragu, mungkin, jika dia tidak bisa melihatmu, dia mungkin menyetujui permintaanku. Sudah terlambat. Penjahit Wu tiba-tiba berkata, orang-orang telah menemukan kita. Lu Yun berbalik dan melihat sekeliling, hanya untuk melihat 3 murid terbang di atas keluarga Si Kong, dan dalam sekejap mereka sudah berada di depan semua orang. Pemimpinnya adalah seorang siswa junior, yang membungkukkan tangannya dan memberi hormat kepada semua orang. Senior, saya Si Kong Polong. Saya tidak tahu apa hubungannya senior Anda dengan datang ke rumah saya di Si Kong. Si Kong Polong. Long Dapao terkejut dan tanpa sadar bergumam. Teman kecil ini, kami adalah biksu dari klan iblis, dan ini adalah raja iblis saya, Lu Yun. Penjahit Wu menjelaskan, saya ingin tahu apakah kepala keluarga Si Kong ada di sini, tetapi ada sesuatu yang penting untuk ditanyakan kepada Anda. Klan monster. Mendengar dua kata tersebut, wajah Si Kong Polong tiba-tiba berubah warna. Maaf, keluarga Si Kong kami tidak ada hubungannya dengan klan iblis, jadi silakan kembali ke senior kami. Si Kong Polong memberi isyarat mengundang. Lu Yun melangkah maju sambil tersenyum. Namaku Lu Yun. Meskipun aku kaisar iblis dari klan iblis, aku tetaplah seorang manusia. Sungguh lancang mengunjungi keluarga Si Kong hari ini. Aku ingin meminta saudaraku untuk memberitahu tuan keluarga. Aku, Lu Yun, aku ingin meminta bantuan tuan keluargamu. Tuan rumah tidak ada di sini, mohon maaf. Si Kong Polong sama sekali mengabaikan Lu Yun, berbalik dan berjalan kembali. Hei, adik kecil, pengadilan kematian. Si Kong Polong langsung mengambil tindakan, mengabaikan Lu Yun dan yang lainnya. Saya melihat boneka seukuran telapak tangan tiba-tiba terbang ke arah wajah Lu Yun dan buru-buru berbalik ke samping untuk menghindarinya. Dengarkan aku, kami tidak bermaksud jahat. Klan iblis semuanya pembohong, kamu tidak akan mati dengan damai. Di saat yang sama Si Kong Polong mengambil tindakan, kedua suku di belakangnya pun silih berganti melakukan tindakan. Itu adalah langkah yang mematikan sejak awal, dan dia tidak menganggap serius Lu Yun sama sekali. Sosok Long Dapao tiba-tiba muncul di hadapan Lu Yun sambil mengangkat tangannya untuk memblokir serangan Si Kong Polong. Nak, mintalah Si Kong Wan keluar dan berkata, aku, meriam naga, ada di sini. Long Dapao memegangi tangannya di belakang punggung, terlihat seperti semua orang. Tapi Lu Yun bisa melihat dengan jelas bahwa tangan kanan di belakang Long Dapao berdarah. Kamu, apakah kamu meriam naga? Ekspresi ketiga orang itu berubah drastis. Begitu ada tangan yang digerakkan ke sini, keluarga Si Kong akan merasakannya. Beberapa sosok terbang di atas rumah Si Kong. Polong, siapa mereka? Tanya seorang lelaki tua dengan tajam. Tetua Agung, mereka berasal dari klan iblis. Yang di depan mengatakan dia adalah meriam panjang, jawab Si Kong Polong. Meriam naga, sosok tetua agung itu melintas dan muncul di depan Long Cannon. Tanpa penjelasan apapun, dia langsung menamparkan tangannya. Bang, Long Dapao tetap tidak bergerak dan mengambil telapak tangannya dengan paksa, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Lancang, Long Ying tiba dalam sekejap, menusukkan pedang tipis naga hijau, dan langsung menuju ke hati tetua agung itu. Long Ying tidak menginginkannya. Long Dapao buru-buru mengambil tindakan dan meraih pergelangan tangan Long Ying.
Apa yang kamu lakukan? Sudah lama sekali, kenapa kamu tidak bisa melepaskannya? Long Ying bertanya dengan cemberut. Lagi pula ini salahku, aku. Saudara Big Pao, bukan itu yang kamu katakan. Lu Yun berdiri dan berkata, jika ada masalah, selesaikanlah. Semakin kamu merasa bersalah, semakin buruk bagi kultivasimu di masa depan. Lu Yun mendatangi Tetua Agung, menangkupkan tangannya dan berkata, namaku Lu Yun, Kaisar Iblis dari Klan Iblis. Aku meminta untuk bertemu dengan kepala keluarga Sikong hari ini hanya untuk melawan pengendali binatang dari Klan Iblis. Alam atas. Apa hubungan para biksu alam atas dengan keluarga Sikong saya? Jika Anda tidak pergi, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Sekarang dunia spiritual sedang dalam krisis. Bising, tetua yang hebat mau tidak mau mengambil tindakan secara langsung. Namun, Long Dapao merasa bersalah, tapi dia, Lu Yun, tidak pernah berbuat salah kepada siapapun di keluarga Sikong. Dia mengangkat tangannya untuk memblokir serangan Tetua Agung, dan pada saat yang sama, pedang Tai Huang muncul di tangannya dan ditempatkan tepat di leher Tetua Agung. Jangan mengira semua orang berhutang budi padamu pada keluarga Sikong. Singkirkan amarahmu. Aku, Lu Yun, tidak akan menerima tipuanmu. Bawa mereka untuk mengambilnya. Suara perempuan suram bergema di udara, yang mengejutkan Lu Yun. Orang baik, tingkat kultivasimu tidak lebih rendah dariku. Dalang seperti itu pasti sangat langka. Ketika Tetua Agung melihat perintah itu, dia mendengus dingin, mengangkat tangannya dan mengayunkan pedang panjang dari leher Lu Yun, berbalik dan terbang kembali bersama mereka bertiga. Dapao, apa kabar? Long Ying memegang tangan Long Dapao dengan prihatin. Aku baik-baik saja, Long Dapao berkata sambil tersenyum, aku hanya merasa sedikit kasihan padamu. Kenon, sudah lama sekali, kamu harus melepaskannya. Aku tidak menyalahkanmu. Keduanya saling memandang dan terdiam beberapa saat. Oke, ini bukan waktunya untuk menunjukkan kasih sayang. Aku akan menemui si Kong Wan itu untuk melihat seberapa dalam kebenciannya. Lu Yun memimpin dan mengikuti. Di aula samping rumah si Kong, Lu Yun duduk di atas, diikuti oleh Long Dapao. Penjahit Wu dan Long Ying berdiri di belakang mereka masing-masing. Waktu yang lama, 3 orang keluar dari halaman dalam. Tetua-tertua keluarga Sikong dan Sikong Polong sedang berjalan perlahan di belakang seorang wanita. Lu Yun melihat sekeliling dan melihat bahwa wanita itu memiliki sikap yang bermartabat, fitur wajah yang indah, dan wajah yang tidak senang atau sedih, menunjukkan sikap seorang pemimpin keluarga. Dia segera berdiri, menangkupkan tangannya dan berkata, Kaisar Iblis Lu Yun telah bertemu dengan kepala keluarga Sikong. Yang mulia Kaisar Iblis, sama-sama. Silakan duduk. Sikong Wan berbicara dengan dingin, mendekati kursi utama dan duduk. Dari awal sampai akhir, dia tidak pernah melirik Long Kenon. Tuan Kaisar Iblis, apakah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu datang ke sini untuk dunia roh? Benar, sekarang adalah malapetaka 10.000 tahun. Di bawah instruksi surga, kekuatan dari dunia atas datang untuk membunuh makhluk di dunia spiritualku. Aku tahu tentang ini, tapi apa hubungannya dengan keluarga Sikong kita? Ada banyak sekali keluarga tersembunyi di dunia spiritual, dan kekuatan mereka tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Sikong kita. Kepala keluarga benar, tapi kali ini keluarga Sikong harus mengambil tindakan, kata Lu Yun dengan serius. Oh, kenapa ini? Karena, para Beastmaster berasal dari dunia atas, dan seseorang memberitahuku bahwa jika kamu ingin memenangkan pertempuran ini, kamu harus menjadi keluarga Sikong. Itu dia, Sikong Wan mengangguk pelan. Itulah mengapa saya datang untuk berdiskusi dengan kepala keluarga untuk melihat apakah ada cara untuk mengatasinya. Maaf, aku tidak akan pergi ke rumah Sikong. Jawaban ini masih sesuai ekspektasi Lu Yun. Nah, kepala Sikong, apa yang terjadi saat itu? Hal-hal yang terjadi saat itu hanyalah hal-hal yang terjadi saat itu. Saya hanya dapat berbicara tentang masa kini. Sikong Wan berkata dengan dingin, keluarga Sikong saya telah bersembunyi dari dunia selama bertahun-tahun hidup dan mati di dunia spiritual, keluarga Sikong kami tidak akan mengambil tindakan. Tuan Sikong, kamu, bahkan jika penjajah dari alam atas menyerang keluarga Sikong kita, itu akan menjadi nasib keluarga Sikong kita. Tidak perlu mengatakan apa-apa, Tuan Kaisar Iblis, silakan kembali. Setelah berbicara, Sikong Wan berdiri dan pergi tanpa memberi kesempatan pada Lu Yun untuk berbicara. Sikong Wan, Long Dapao tiba-tiba berdiri dan meneriakkan nama Sikong Wan. Sikong Wan berhenti. Tuanku, mohon perhatikan identitas Anda. Kecuali Kaisar Iblis, tidak ada orang lain yang berhak berbicara dengan kepala keluarga ini. Setelah berbicara, Sikong Wan pergi. Long Dapao membeku di tempat, tidak bisa berkata-kata. Tolong, Tuan keluarga kami telah mengatakan semua yang perlu dia katakan. Anda tidak diterima di keluarga Sikong. Lu Yun memandang dia bertiga dan berjalan keluar dari aula samping. Ketika mereka keluar, mereka berempat duduk di tanah. Lu Yun, apa yang harus kita lakukan? Long Dapao telah menyinggung perasaan orang dan mereka tidak mau membantu sekarang. Lu Yun tidak menjawab, tapi menatap Long Dapao yang menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Dia tahu bahwa Long Dapao merasa sangat tidak nyaman saat ini, belum lagi pergolakannya, tapi tidak lebih buruk. Melihat ini, penjahit Wu berkata dengan suara yang dalam, Tuan Kaisar Iblis, jika Tuan keluarga Sikong seperti ini, dia pasti masih ingat apa yang terjadi saat itu.
Jika tidak, meskipun mereka tidak ingin mengirim orang untuk berperang, mereka tidak akan memperlakukan kita seperti ini. Lu Yun mengangguk, setuju dengan apa yang dia katakan. Long Dapao perlahan mengangkat kepalanya dan ragu untuk berbicara. Saat ini, pilihan terbaik adalah dia tidak berbicara. Apa yang ingin ku katakan? Jika dia tahu hari ini akan terjadi, dia akan menyelesaikan masalah ini dengan cara yang tepat. Namun pendekatan apa yang tepat? Untuk beberapa saat, beberapa orang terdiam. Tidak ada yang mutlak di dunia ini. Hanya saja manfaatnya tidak cukup untuk membuat hati Si Kong Wan tergerak. Long Kenon mendecakkan bibirnya, tapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apapun. Apa maksud Tuan Kaisar Iblis, membuat kesepakatan dengan keluarga Si Kong? Benar, mereka punya orang, mari berikan apa yang mereka inginkan. Selama mereka adalah makhluk hidup, mereka punya keinginan. Lu Yun mengangkat kepalanya dan memandang Long Dapao, saudara Dapao, kamu tidak perlu seperti itu seperti ini. Jika dia bersikap sok, itu adalah keinginannya. Itu tidak cukup dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Long Ying meremas tangan Long Dapao erat-erat untuk menenangkannya. Apa yang dikatakan Kaisar Iblis masuk akal. Kali ini, bawahanku akan maju ke depan untuk berbicara dengan mereka secara detail. Lu Yun mengangguk setuju. Penjahit Wu bangkit dan terbang menuju rumah Si Kong. Long Dapao melihat penjahit Wu pergi, lalu melihat ke arah Long Ying di sampingnya. Saudaraku, tidak ada orang luar sekarang. Saya ingin menjelaskan sesuatu kepada Anda. Dia menghadap Long Yan dan berkata dengan suara yang dalam, orang itu bernama Si Kong Paolong, saya khawatir, adalah keturunan saya. Tubuh Long Ying gemetar dan dia hendak melepaskan tangan Long Dapao. Long Kenon memegangnya erat-erat dan tidak membiarkan tangannya lepas. Lepaskan aku. Long Ying meraung, Long Dapao, berapa banyak hal yang kamu sembunyikan dariku. Hal yang satu ini benar-benar hilang. Long Dapao berkata dengan semangat, lagi pula, aku hanya meragukannya, itu belum tentu benar. Long Ying, jangan terlalu bersemangat dulu, dengarkan saudara Dapao. Lu Yun menasihati, bahkan jika pemuda itu adalah keturunan dari saudara Dapao, itu tidak masalah, aku tidak mengenalmu saat itu. Long Ying menitikkan air mata dengan lembut dan menundukkan kepalanya. Saudara Lu Yun, jika masalah saya menyebabkan kekalahan besar selama 10.000 tahun, saya khawatir bahkan jika saya mati untuk meminta maaf, itu tidak akan cukup untuk mengganti kerugian di dunia spiritual. Saudara Big Kenon, kamu tidak perlu seperti ini, aku tidak percaya topi sebesar itu bisa ditampar di kepalamu. Lu Yun berdiri dan terbang menuju rumah Si Kong. Penjahit Wu dihentikan di luar gerbang rumah Si Kong, tidak peduli bagaimana dia memanggil, tidak ada yang membuka pintu. Lu Yun mendatanginya, langsung berjalan, dan membanting pintu dengan keras. Si Kong Wan, aku, Lu Yun, ingin berdiskusi denganmu hari ini. Jika kamu memberiku wajah ini, kita akan berbicara langsung secara langsung. Jika tidak, aku tidak akan keberatan memusnahkan keluarga Si Kongmu. Hahaha, Tuan Kaisar Iblis, kamu sombong sekali, kenapa? Jika keluarga Si Kong kami tidak membantu, kamu akan menghancurkan keluarga Si Kong kami. Kaisar Iblis ternyata orang yang tidak masuk akal. Dunia spiritual dalam bahaya, bibir kami mati dan gigi kami dingin. Keluarga Si Kong Anda tidak ingin dihancurkan, jadi tunjukkan sikap. Tidak mungkin, Si Kong Wan berkata dengan marah, bahkan jika keluarga Si Kong kita dimusnahkan oleh dunia atas, kita tidak akan membantu siapapun melarikan diri. Jika kita mati, kita semua akan mati bersama. Jika kamu tidak bisa membunuh seseorang tanpa anggukan, apa kesedihan dalam hidup, dan apa penderitaan dalam kematian? Tidak apa-apa jika keluarga Si Kong tidak ada. Lu Yun berteriak, saya, Lu Yun, telah salah menilai saya hari ini, dan kamu, Si Kong Wan, seperti gadis kecil, meskipun tanpa bencana, keluarga Si Kongmu akan hancur. Lancang, Si Kong Wan langsung muncul di depan Lu Yun. Wajahnya jelek, dan kerutannya sangat gelap. Tiba-tiba dia melambaikan tangannya, dan dua boneka setinggi 2 kaki muncul seketika. Lu Yun mendorong penjahit Wu ke samping dan pada saat yang sama mengulurkan pedang Tai Huang. Oke, saya akan mempelajari keterampilan unik keluarga Si Kong hari ini. Kedua boneka itu mengambil langkah panjang dan langsung menuju ke arah Lu Yun. Lu Yun mengangkat sekuntum bunga pedang dan menunjukkan 3 pedang secara berurutan. Bang bang bang. Ketiga pedang itu menyerang, tapi gagal meninggalkan bekas pedang apapun pada boneka itu. Boneka yang keras sekali. Lu Yun terkejut, menarik diri dan menikam lagi. Namun, serangannya seperti menggelitik boneka dan tidak berpengaruh. Saya melihat 2 boneka mengangkat tangan secara bersamaan dan memukul kepala Lu Yun. Lu Yun buru-buru mundur dan melompat, mengangkat pedangnya dan mengarahkannya. Sinar cahaya keemasan terbang dan langsung menuju boneka. Dengan suara, bang, sosok itu berhenti dan terus berlari menuju Lu Yun. Dengan pedang ini, Lu Yun telah menggunakan 7% dari kekuatannya, tapi itu hanya bisa membuat boneka-bonekanya berhenti. Sementara dia terkejut, dia juga yakin bahwa boneka-boneka ini bisa menghadapi master binatang itu. Tuan Si Kong, apakah Anda ingin melanjutkan pertarungan? Mengapa kita tidak mengobrol baik-baik? Si Kong Wan juga terkejut. Bonekanya tidak terkalahkan dan mampu menekannya bahkan melawan kekuatan tertinggi di dunia spiritual. Tapi Raja Iblis di depannya sepertinya bisa menghadapinya dengan sangat mudah. Tuan Si Kong, meskipun boneka Anda kuat, saya bukannya tidak punya cara untuk menghadapinya.
Jika pertarungan terus berlanjut, saya tidak bisa menjamin kedua boneka ini bisa terus bergerak. Si Kong Wan mencabut segel tangannya, dan kedua boneka itu segera berhenti. Bagaimana kamu ingin bicara? Tentu saja itu tergantung pada minat Patriark Si Kong. Lu Yun berkata dengan sungguh-sungguh, sejujurnya, selama saya dapat menemukannya di dunia spiritual ini, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk memuaskan Anda. Oke, tolong undang Kaisar Iblis untuk datang dan berbicara. Koma.